Saya Burhan Solihin, Direktur Eksekutif Tempo.co. Sore ini kita akan ketemu salah satu tokoh hebat dari daerah. Beliau adalah orang yang memimpin Jawa Timur selama 2 periode. Biasa dipanggil Pak Dekarwo, dan dia sudah membawa perubahan yang sangat banyak di Jawa Timur. Assalamualaikum Pak. Waduh, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jawa Timur makin maju aja Pak? Iya, karena memang penduduknya kreatif. Wah. Jadi saya ini jadi gubernur, waktunya tepat, tempatnya tepat. Jadi masyarakatnya yang luar biasa. Selama 2 periode sudah memimpin dan membuat perubahan yang begitu banyak di Jawa Timur Pak ya? Kan gitu kan. Jadi mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol sambil jalan menuju ke Hotel Ritz. Ya, saya ngikut. Ya, oke. Silakan. Sore ini saya bersama Pak Dekarwo, Gubernur Jawa Timur 2 periode Pak ya? Dari Iya, Mas Burhan. Ya. 2009 Pak ya? 2009. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol tentang apa saja yang sudah dilakukan Pak Dekarwo selama di Jawa Timur. Terus kemudian nanti setelah 2 periode ini terus mau berlibur atau mau pindah ke Jakarta atau pindah ke mana ini kan setelah nggak jadi gubernur. Ya Pak, mungkin boleh cerita tentang apa saja yang sudah dilakukan Pak Dekarwo selama 2 periode di Jawa Timur itu Pak? Iya, saya itu diminta oleh masyarakat dan kemudian dilantik itu tahun 2009, 12 Februari. Pada saat itu keinginan masyarakat luas di Jawa Timur bagaimana sebetulnya perbedaan kota dan pedesaan yang sangat jauh. Betul. Ya, jadi disparitas seperti itu yang Pengen diatasi. Saya pikir suara yang seperti itu suara yang sangat realistis. Betul. Dan saya sendiri lahir di pedesaan, di Madiun Pak ya? Di Madiun, satu desa di Madiun, jadi saya tahu harapan seperti itu. Pada waktu itu 42% penduduk di Jawa Timur hidup di pertanian. Iya, betul. Maka kami menempatkan pertanian sebagai basis perekonomian Jawa Timur dalam pengertian luas, yaitu tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan berbagai produk hortikultura. Maka pilihan kampanye kami adalah bagaimana nilai tambah itu ada di pedesaan. Jadi on farm itu ada off farm di situ. Oke. Nah, maka kami berdasarkan aspirasi dan pengalaman yang ada, katanya orang bijak jangan memaksakan pikiran kita pada masyarakat yang sebetulnya punya local wisdom sendiri. Maka kami menempatkan agroindustri dan agrobisnis sebagai bagian. Yang membuat kemudian Jawa Timur sekarang sangat kuat perekonomiannya Pak ya. Pertumbuhannya sampai 5,7% Pak ya untuk. Ya, rata-rata seperti 5,5. Naik turun ada 5,7, ada 5,45. Pokoknya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 1% di atas rata-rata nasional. Nah, salah satu yang membuat kuat ini adalah ternyata penguatan di sektor pertanian dan dalam hal ini UKM Pak ya? Ya betul. Jadi produk-produk pertanian yang tadinya bahan bakunya terbang ke pabrik-pabrik besar, itu kemudian kami coba hentikan prosesnya, jangan jual gabah kering panen, tapi bisa kering giling minimal. Kalau bisa jadi beras. Nah, sekarang prosesnya sudah jadi beras. Nah, itu membuat Jawa Timur sekarang itu surplus hampir semua produk pertanian. Ya. Jadi dari 15 jenis produk pertanian, 2 itu yang masih kurang. Tapi kekurangan itu tidak semata-mata produknya rendah.
yaitu kedelai dan bawang putih. Karena memang tidak ada. Kalau bawang putih itu karena tempatnya tidak cocok. Kalau kedelai itu biarpun kita masih minus, tapi itu adalah produk 33% nasional. Wah, dari Jawa Timur aja udah 33%. Artinya secara nasional memang kekurangan kedelai. Nah, tapi dalam sektor yang lain misalnya kayak daging sapi itu Semua. sampai memasok berapa persen Pak? Jadi untuk nasional? kurang lebih kelebihan daging sapi kita tiap tahun itu 280.000 ton. Nah, sapinya sendiri kurang lebih itu 29% sapi nasional di Jawa Timur. Berasal dari Jawa Timur ya. Tentang kelebihan daging kurang lebih 17% kebutuhan kelebihan itu adalah untuk nasional. Nah, itu yang Jawa Timur, sehingga ekonomi ketika dolar lagi naik gini tidak terlalu terpengaruh Pak ya gitu. Hampir tidak terpengaruh karena memang import industri kita bahan baku dari luar negeri kecil ya. Hampir semua resource kita adalah antar provinsi dan Jawa Timur. Dan bahkan untuk negara ASEAN katanya surplus Pak ya. Kita 1,5 miliar dolar tahun lalu. Ya, tahun ini kurang lebih 2,7 miliar dolar. Kelebihan kita. Nah Pak, ini kan setelah 2 periode memimpin ini kan, nah, orang-orang itu bertanya nih, Pak Dekarwo setelah jadi gubernur ini mau kemana kan gitu. Wah ini pertanyaannya kayaknya udah mulai rame nih ya di sosial media. Gimana Pak? Dari majelis permusyawaratan cucu, anak dan istri. Memutuskan pertama kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, permintaannya kalau bisa saya lebih banyak kumpul dengan keluarga dan kemudian bisa ngajar aja di Jawa Timur. Dan memang kegiatan saya selain itu membaca dan menulis. Saya memang ngajar apa sih Pak Dekarwo ini selama? Dasar saya dulu itu kan saya memang dosen. Mungkin teman-teman pemirsa belum pada tahu ya. Dosen apa nih Pak? Jadi tahun 1978 saya ini ngambil mata kuliah tentang hukum ekonomi. Jadi hukum business law. Ya. Nah, saya ngajar pertama kali di Universitas Surabaya. Tapi juga mendirikan perguruan tinggi yaitu Narotama, Universitas Narotama, Wijaya Kusuma. Banyak Pak itu. Narotama. Tapi saya juga ngajar di sekolah tinggi pajak Stipak dulu. Itu dan karena itu saya memilih jadi pegawai Pemda karena ada kesempatan untuk masih bisa ngajar. Sebetulnya kami lulus dengan teman-teman itu diminta masuk bank pada waktu itu, ada yang di Bank Indonesia tapi kami memilih di situ sehingga istri saya juga seorang dosen di Universitas Dr. Sutomo. Jadi kalau mau kembali ke keluarga aja misalnya, apa bener iya sih Pak kan gitu kembali ke keluarga kan gitu. Ini kan lagi rame nih Pak, katanya Pak Dekarwo sudah dipinang untuk menjadi tim sukses salah satu kandidat presiden. Gimana Pak? Bener ya Pak ya? Iya, saya dengan kelompoknya Pak Jokowi. Saya dulu kan memang aktivis mahasiswa yang aktif. Saya juga terakhir ketua umum alumni GMNI di Jakarta ini. Ya, jadi pandangan-pandangan pembangunan saya kerakyatan itu memang dari pikiran-pikiran besar para pendiri republik di situ. Sebagian besar menjadi aktivisnya Pak Jokowi, ya. Tetapi saya tidak menjadi sangat partisan seperti itu di bidang pandangan kelompok dan kepartean. Saya lebih banyak berpikir tentang fokus yang tadi
rakyat pengen nilai tambahnya di pedesaan itu harus dipikirkan, bukan aja hanya pikiran berkelompok partai. Ya. Tapi dengan semangat tadi membela rakyat kecil tadi Pak ya. Itu artinya disapa oleh calon. Kok ini kira-kira cocok kalau di gitu ya. Menurut dia, tapi saya tetap pengen sampai gubernur selesai. Setelah selesai. Nah, itu yang saya masih belum punya rencana, karena kalau saya pagi-pagi sudah ikut menjadi sangat politik, pemilih saya dulu kan kasihan. Tapi kan udah selfie sama Pak Kiai Ma'ruf. Udah apa-apa. Saya itu dengan Kiai Ma'ruf, kayak Agil kan basisnya memang Jawa Timur Nahdiyin. Iya, betul. Ya, Nahdiyin. Jadi hampir dengan semua kiai tidak ada yang tidak saya kunjungi, saya ke sana semua. Memang Jawa Timur kan khas daerah santri seperti Tapi itu. kalau diminta sama Pak Jokowi langsung atau gimana, kira-kira bersedia Pak? Enggak, saya pengen menyelesaikan jadi gubernur itu. Setelah gubernur? Saya belum ada rencana. Gubernur selesainya kapan Pak? 12 Februari. 12 Ya. Februari. Kan gitu kan. Saya kalau setelah itu nanti kita pikir setelah selesai aja. Kan gitu. Tapi kan teman-teman Demokrat pada nanya nggak itu atau Pak SBY sendiri kapan terakhir kontak dengan Pak SBY? Ya sering saya kalau biarpun tidak dipanggil saya mampir, karena saya kenal beliau itu sejak jadi danrem di Jogja. Jadi udah memang kenal lama banget. Saya kenal lama. Betul. Saya kenal. Jadi tidak saja ketua umum, tapi kita ngurus Pawitan Tirogo namanya. Iya. Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Madiun. Itu ya. Ya. Pawitan Tirogo, ini singkatannya. Saya ngurus, senang di situ. Bapak ini kan passionnya nih selama 2 periode terlihat bahwa memang kayaknya kalem tapi bisa membangun perekonomian di Jawa Timur nih Pak ya. Nah ini kalau menurut Bapak ini kan kebetulan Tempo ini ada ajang Indonesia Attractiveness Award Index. Menurut Bapak gimana nih Pak? Setelah tahun 99 fungsi government kita secara struktural kan lemah betul. Maka sebetulnya peranan suasana yang demokratis, yang kompetisinya di masyarakat itu justru digerakkan, atau fungsi negara hanya memberikan stimulus, itu harus dilakukan oleh media. Kita rasakan lah lebih tertib diundang media daripada diundang gubernurnya, bupati itu. Iya. Ini betul. Memang ada perubahan kultur yang tadinya culture gitu. Yang tadinya struktural sekali, kemudian dia cair, egaliter, dan kemudian menjadi, kalau di dalam agama asasnya menjadi manfaat. Asasnya menjadi apakah kegiatan ini bermanfaat, para bupati, para kepala daerah bermanfaat, karena setelah dinilai juga dipublikasi dan itu membuat daerah lain jadi terpacu gitu terpacu untuk karena bikin sesuatu yang lebih baik. Karena kemudian ditanya, jadi pada saat ditulis di Tempo, Gubernur Bali Pak Mangku pada waktu itu bahwa kami melakukan SMK itu kami belutkan. Nah, langsung Pak Mangku suruhan timnya pergi ke Jawa Timur, pengen bahwa timnya sekolah itu kemudian ada otoritas untuk mengelola seperti korporat. Gitu. Jadi langsung Pak Mangku. Jadi kalau ada berita lain, jadi mungkin kurang tahu, begitu melihat dampaknya langsung langsung gitu ya. Jadi itu membuat daerah-daerah itu lebih berlomba untuk itu. Jadi ini kan medan baru yang sangat kredibel, terpercaya, bahwa kemudian dia bisa kompetisi untuk pelayanan publik itu. Nah, soal ngomongin tadi Pak, ekonomi kerakyatan sama petani itu tidak bisa diintervensi. Nah, mungkin
Pak Dekaro bisa cerita tentang bagaimana yang sekarang katanya memberikan pinjaman Iya. kredit yang Lunak. murah ya, yang lunak, Ya. yang lebih murah daripada KUR ya. Ya, iya. Kalau KUR bunganya berapa? 7%. Nah, pemerintah dan Jawa Timur. uangnya disubsidi hilang. Heeh. Kalau kami ini 6%, Heeh. tetapi uangnya masih milik pemerintah. Jadi Betul. begini, saya tulis pengalaman itu di buku Ya, yang namanya itu. Jatimnomik gitu. Jatimnomik. Ya. Kapan itu bukunya terbit, Pak? Sudah. Oh, udah yang itu. Sudah diterjemahkan oleh Lee Kuan Yew itu dengan bahasa Inggris, ya sudah dimasukkan di pasar internasional. Jadi, Jatimnomik ya. ya itu sebetulnya konsep Indonesia Incorporate, tetapi Dalam versi yang lebih dalam kecil versi ya. lebih ekonominya kerakyatan. Bukan apa-apa. Jadi yang kecil ini harus distimulus, diskusi bunga rendah. Iya. Yang menengah dia dicarikan pasar. Dan katanya sampai bikin satu aplikasi yang sehingga memantau sehingga itu Ya, saya membuat itu ya, Pak. sistem informasi yang sangat terbuka, yaitu Ijaba Investment Super Corridor. Menarik gitu ya. Jadi kita masukkan di situ, kemudian itu jadi semacam prospektus tentang industri kecil. Dan ini sangat besar sekali. Itu Industri ya, dampaknya. kecilnya sangat besar Sampai karena keberhasilan dari kredit itu sendiri seberapa besar, Pak? kredit ini memang banking system. Jadi yang ngitung dan yang lain bagian diproses itu bank, Iya. bukan pemerintah. Yang nagih uangnya dan yang menjualkan barang itu juga ikut bank. Jadi ya pendampingan di dalam manajemen keuangan. Nah, setelah itu kita lakukan pemerintah, kita ajak muter 10 kali setahun. Itu kita membuat pasar tiap-tiap provinsi. Dan 6 kali di pasar di dunia. Sehingga produk-produk tadi Ini bisa keluar, terserap ya. terserap. Ya, itu kita lakukan dengan kerjasama dengan satu industri jasa yang menampilkan dan sebagai pintu untuk masuk investasi dan perdagangan di Asia, yaitu Asia Competitiveness Institute. Itu dari Lee Kuan Yew Institute. Tapi kita juga kita punya marketing di Jepang, di Cina kita pasang, terus kemudian di Swiss kita ada juga perwakilannya ya. Perwakilan. Iya. Tapi seperti Jepang itu adalah CEO-nya Panasonic, pensiun kita hire. Oh, terima kasih sekali loh, Pak. Kita terima kasih sama Tempo Pak, karena terima kasih sudah saya kira ini. Nah, kita selfie dulu di mobil, Pak. Oh. 1, 2